Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 11. Oke lah, gak usah banyak Bang Mingmeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tubuh dari Xiaoshan sendiri pada saat ini jatuh dengan sangat menyedihkan dari langit malam. Aura lelah kini terlihat di wajahnya, dan segel nirwana yang ada di tangan Xiaoshan sendiri yang dia dapatkan dengan penuh susah payah. Pada akhirnya, saat ini telah dirampas semuanya oleh Lindong, dan secara alami itu menyebabkan semua usaha dari Xiaoshan menjadi sia-sia. Banyak para ahli yang ada di tempat ini segera melihat ke arah Lindong. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiaoshan akan benar-benar dikalahkan olehnya. Tubuh Xiaoshan sendiri pada saat ini menghantam tanah dengan sangat keras, yang kemudian Xiaoshan memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dia menatap Lindong sambil mengatakan, "Lindong, kita berdua saat ini adalah musuh bebuyutan." Meskipun Xiaoshan mengatakan hal itu, dia tidak berani untuk melawan Lindong kembali. Sedangkan Lindong hanya tertawa dingin di hadapan Xiaoshan sambil mengatakan, "Apa yang kau tuai, itu adalah hasil dari apa yang kau tabur. Jika pada saat ini kau yang mengalahkanku, tidak hanya segel nirwanaku yang kau curi, tapi kau juga akan menggunakan darah segarku untuk menyelesaikan warisan dari sekte Zuyan. Xiaoshan, kamu harus ingat bahwa pemenang adalah seorang raja, dan yang kalah tidak lebih dari seorang penjahat." Karena semua ini telah dilihat Lindong melalui banyak peristiwa di medan perang kuno selama 1 tahun ini. Karena luka parah yang telah diterima oleh Xiaoshan, dia pada saat ini bukan ancaman lagi bagi Lindong. Namun Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan serangan. Sebaliknya, Lindong sekarang melihat pada arah Xiaoyan yang berada di puncak gunung, yang sekarang sedang mengalami kesengsaraan nirwana. Pada saat ini, kekuatan Yuan yang sangat liar benar-benar mengelilingi tubuh Xiaoyan, dan hal itu segera membengkak dalam jarak 1000 kaki, membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat kering dan retak. Bahkan pohon-pohon juga berubah menjadi layu. Molin dan juga yang lainnya yang pada saat itu awalnya duduk di sekitar Xiaoyan, mereka pada saat ini terpaksa harus berpindah, yang kemudian mengeluarkan energi Yuan untuk perlindungan dari energi panas yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Namun meskipun begitu, kelompok trio Moling dan juga kelompok Sukui pada saat ini masih merasakan kekuatan panas yang menyebar dari tubuh Xiaoyan yang sedang mengalami kesengsaraan nirwana. Karena sebenarnya kesengsaraan nirwana keempat itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Namun pada saat ini, meskipun hal itu adalah sebuah ancaman yang besar, bagi Xiaoyan itu tidak memiliki ancaman yang fatal. Karena tubuh Xiaoyan sendiri sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada tubuh emas nirwana dari seorang nirwana keempat. Oleh karena itu, selama tidak ada kecelakaan yang terjadi selama kesengsaraan nirwana, maka peluang Xiaoyan untuk berhasil adalah sekitar 70%. Jelas peluang keberhasilan itu merupakan tingkat yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar ahli biasa. Tidak lama kemudian mata Lindong berbalik ke arah ruang yang berada di atas puncak gunung, yang kemudian Lindong pun mengatakan, apakah para ahli dari Kekaisaran Jaring Besar sekarang telah terblokir? Karena yang dilihat oleh Lindong pada saat ini hanyalah sebuah jaring yang dibentuk dari rantai berwarna ungu hitam yang kemudian berkedap-kedip. Di dalamnya pada saat ini ada ahli dari Kekaisaran Jaring Besar, dan mereka juga sangat terkejut ketika melihat adegan ini, karena sekarang di Kekaisaran Jaring Besar, di antara mereka yang terkurung oleh rantai hitam ungu, sebenarnya terdapat 3 orang yang telah berada di nirwana keempat. Meskipun begitu, mereka tetap tidak bisa menembus penghalang yang telah dibuat oleh Xiao Diao. Banyak ahli yang berada di tempat ini, mereka benar-benar tidak percaya ketika melihat kekuatan yang sangat menakutkan yang dikeluarkan oleh Xiao Diao. Yang sekarang orang-orang pun mengatakan, pemuda tampan itu, dia dengan mudah memblokir 3 orang yang sebenarnya telah berada di nirwana keempat.
Prestasi ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah menjadi ahli puncak dari seorang nirwana kelima. Mungkinkah pemuda tampan itu juga berada di nirwana kelima? Ketika melihat fakta ini, cukup banyak orang yang meneteskan keringat di sekujur tubuh mereka, yang pada akhirnya mereka pun saling memandang karena ada keterkejutan yang tidak bisa mereka sembunyikan di dalam mata mereka. Seorang nirwana kelima di wilayah inti dari medan perang kuno ini, mereka adalah orang-orang yang sangat menakutkan. Dan mereka yang telah bisa mencapai level ini kemungkinan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dari kerajaan super tingkat atas. Karena pada dasarnya orang-orang yang berada di panggung 5 nirwana itu adalah orang-orang yang dapat dengan mudah memasuki peringkat emas nirwana, dan mereka juga akan menarik perhatian dari sektor super. Namun sekarang yang membuat sebagian besar orang terkejut karena faktanya yang disebut dengan kekaisaran tingkat rendah sebenarnya juga memiliki monster yang sangat mengerikan seperti ini, dan itu adalah kekaisaran dinasti Yan. Banyak orang kini terdiam. Mereka sama sekali tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah kerajaan peringkat rendah mampu menghasilkan begitu banyak monster dalam satu waktu sekaligus. Awalnya mereka mengira bahwa Lindong sudah menjadi orang yang paling menonjol di dalam kekaisaran dinasti Yan. Namun sekarang, setelah mereka melihat fakta yang lain, pada akhirnya mereka menyadari bahwa masih ada satu orang lagi dari kekaisaran dinasti Yan yang ternyata telah menyembunyikan dirinya. Dengan adanya barisan ini, kemungkinan mereka tidak akan kalah jika bertarung dengan orang-orang elit dari kerajaan super tingkat tinggi. Tubuh dari Lindong sendiri pada saat ini masih melayang di udara, sementara banyak tatapan mata segera melihat ke arahnya. Dan kini, di tangan Lindong, dia telah memegang tombak tulang buaya surgawi. Aura yang dia pancarkan sedingin es yang kemudian menyapu ke sekeliling tempat ini. Lindong sadar bahwa pertempuran besar kali ini pasti telah menarik cukup banyak ahli yang segera datang untuk melihat lokasi ini. Dan sekarang, Xiaoyan sendiri sedang dalam masa yang kritis karena dia sedang mengalami kesengsaraan nirwana, dan konsekuensinya adalah tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, meskipun Lindong telah mengalahkan Xiaoshan pada saat ini, dirinya tidak akan mengejar orang itu lebih dalam karena Lindong mengerti sesuatu apa yang lebih penting yang harus dia lakukan. Aura yang tajam dan juga tegas kini menyebar dari dalam tubuh Lindong. Mata tajamnya melihat pada banyak orang yang pada saat ini tidak ada satupun orang yang berani menatap mata dari Lindong setelah mereka menyaksikan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Lindong serta kekuatan mengerikan yang telah ditampilkan oleh Xiao Diao. Maka tidak ada satupun dari orang yang berada di tempat ini melakukan serangan tanpa berpikir, meskipun mereka sangat mendambakan segel nirwana dan juga harta karun jiwa yang dimiliki oleh Lindong. Dan tidak lama kemudian, sebuah ledakan pun terdengar. Karena pada saat ini, para ahli dari kekaisaran jaring besar, mereka telah dikirim terbang dengan cara yang sangat menyedihkan oleh jaring rantai yang dibentuk oleh Xiao Diao. Sementara segel nirwana di tangan mereka, semuanya telah direnggut oleh Xiao Diao ketika mereka dikirim terbang. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, di dalam jaring pada saat ini, hanya memiliki 3 orang yang berada di nirwana keempat. Dan mereka masih bertahan dengan cara yang pahit. Di sisi lain, Xiaoshan sendiri sekarang mulai bangkit, namun aura di tubuhnya sudah sangat meredup. Jelas dia menderita luka yang cukup parah akibat pertarungan dengan Lindong. Wajah putih dari Xiaoshan sendiri sudah berubah menjadi pucat karena dia tidak mengira bahwa kekaisaran jaring besarnya akan menderita kerugian yang cukup besar. Meskipun Xiaoshan memikirkan hal itu, faktanya dia pada saat ini tidak berani untuk melakukan serangan karena dia sadar dengan kondisinya yang sudah terluka parah. Jika dia bertarung dengan Lindong kembali, maka hasilnya adalah kematian. Tidak lama kemudian,
3 suara yang sangat rendah pada saat ini dipancarkan di udara. Setelah itu, semua orang melihat bahwa sekarang ada 3 rantai ungu hitam dengan cepat menabrak tubuh dari 3 orang yang berada di nirwana keempat yang merupakan ahli dari kekaisaran jaring besar. Kekuatan yang sangat mengerikan kini terpancar dari rantai itu, yang pada akhirnya membuat 3 orang yang berada di nirwana keempat, mereka pun memuntahkan darah dan segera dikirim terbang mundur. Pada saat yang sama, segel nirwana di tangan mereka juga telah direbut oleh Xiao Diao. Ketiga sosok itu pun pada akhirnya ditangkap oleh orang-orang dari kekaisaran jaring besar. Dan setelah itu, rantai hitam ungu di tangan Xiao Diao kini kembali memudar. Tatapan mata Xiao Diao sendiri telah menyapu pada semua orang, karena sebenarnya Xiao Diao sekarang telah menahan kekuatannya. Jika tidak, maka dengan karakter buas dari Xiao Diao, kemungkinan besar dia akan langsung memakan orang-orang itu. Namun Xiao Diao tidak melakukan hal itu karena dia khawatir apa yang akan dia lakukan pasti akan membawa masalah bagi Lindong jika dia mengungkapkan identitas aslinya. Tidak lama kemudian mata Xiao Diao menatap semua orang yang ada di tempat ini dan dia berkata, "Siapa lagi yang berani untuk menantang kita?" Ketika suara Xiao Diao bergema di udara, banyak ekspresi dari orang-orang segera berubah. Namun dari mereka tidak ada yang berani menjawabnya, karena mereka tahu bahwa kelompok sekuat kekaisaran jaring besar bisa dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh kelompok Lindong, yang pada akhirnya di puncak gunung malam ini benar-benar sangat sunyi. Kelompok Moling tanpa sadar mengulurkan tangan dan mereka kemudian menggosok wajah mereka. Setelah itu, kelompok trio Moling pun tertawa dengan cara yang pahit. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa hanya dengan kekuatan Lindong dan juga Xiao Diao saja, hal itu sudah benar-benar mampu menghalangi para jenius dari berbagai kerajaan sampai mereka tidak ada yang berani berbicara. Tidak lama kemudian, Moling pun mengatakan, "2 orang ini benar-benar abnormal." Lindong yang pada saat ini diam-diam berdiri di atas segel logam hitamnya. Dia menyaksikan ke langit dengan cara yang tenang. Dan ekspresi dari Lindong sendiri terlihat cukup santai, karena dengan mengalahkan kekaisaran jaring besar saat ini, hal itu telah menjadi contoh dan juga peringatan bagi semua orang bahwa mereka harus berpikir sebelum menyerang kelompok Lindong. Tapi tiba-tiba saja mata dari Lindong sekarang menjadi sangat tajam. Dia segera melihat pada sebuah gunung yang ada di sampingnya, karena sekarang di tempat itu ada sosok pemuda dengan pakaian warna hijau. Pada saat yang sama, mata Lindong dan mata pemuda itu sekarang sudah bertatapan. Dan yang Lindong lihat pada saat ini adalah sosok seperti hantu yang jahat. Cahaya bulan kini menyinari wajah dari sang pemuda. Hal itu membuat penampilannya cukup mengerikan. Tidak lama kemudian, tangan dari Lindong yang memegang tombak tulang buaya kini menjadi mengencang. Dan suara yang dingin seperti es segera dikeluarkan oleh Lindong. Karena pada saat ini Lindong mengatakan, "Lilang Tian, ternyata kau masih hidup." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada saat ini Lindong akan melanjutkan pertarungan dengan Lilang Tian yang kemudian menyelesaikan dendam dari masa lalu mereka berdua? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.